Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi hal yang saya syukuri. Adakah di antara Anda yang masih sama seperti saya yang membutuhkan alat kecil ini, yaitu kunci? Di sini itu kunci rumah saya, kunci kendaraan, kunci yang sangat saya butuhkan dalam kehidupan saya. Ya, kunci sangat diperlukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Walaupun sudah banyak di antara kita yang menggunakan kunci secara teknologi yang semakin canggih. Tapi jika Anda sama seperti saya yang masih menggunakan kunci manual seperti ini, mungkin ini benda yang sangat kecil yang juga kadang dianggap remeh oleh kebanyakan orang sehingga asal-asal ditaruhnya. Tapi jika kehilangan benda kecil ini, itu akan juga bisa menjadi bencana bagi kita. Saya pernah ketika bekerja di Pulau Sulawesi, jadi saya orang terakhir yang meninggalkan mobil kantor. Karena kalau zaman dulu masih saya terbiasa mengunci mobil itu menggunakan kunci master yang di sisi mobil supir. Jadi kan kalau misalnya kita tekan ke bawah kunci yang di pintunya itu, maka seluruh pintu di mobil itu akan terkunci. Jadi saya sudah tekan kunci yang di sisi supir, pengendara, lalu saya tutup pintunya. Biasanya langsung terkunci semua. Tapi masalahnya ketika saya sudah lakukan itu, saya lupa membawa kunci manualnya. Jadi ketika saya sudah kunci pintunya, saya berjalan beberapa meter, lalu mulai teringat, aduh, kunci manualnya, kunci mobilnya saya taruh di mana ya? Saya mulai buka-buka tas saya yang kecil yang saya sampingkan, saya buka nggak ada. Saya cari di saku celana nggak ada. Saku baju juga nggak ada. Lalu saya mulai ingat-ingat, terakhir saya taruh di mana ya kunci mobil itu? Saya cepat-cepat kembali ke mobil kantor, lalu saya intip ke dalam. Astaga, kuncinya ketinggalan di jok. Saya langsung stres saat itu. Saya cepat-cepat pergi ke bagian maintenance. Saya minta tolong sama bagian sana, bang. Tolongin dong, bang. Saya lupa kuncinya ketinggalan di dalam mobil. Gimana ya caranya? Saat itu saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya punya rekan-rekan yang mau membantu kekurangan saya. Jadi kan ada juga orang-orang yang saat kita melakukan kesalahan, langsung ditimbulkan sepertinya kesalahan itu yang paling besar. Kayak, kenapa kamu tinggalkan di sini misalnya kuncinya? Kok kamu teledor gini-gini? Tapi saat itu saya bersyukur saya memiliki rekan-rekan sekerja yang mau membantu saya dengan baik. Jadi bukannya mereka memarahi saya, tapi membantu dulu. Jadi mereka berusaha menjadi solusi dalam masalah saya. Mereka mulai cari hanger yang kawat-kawat itu dibentuk sedemikian rupa. Jadi puji Tuhan dikasih ada celah dari jendela mobil yang bisa dimasukkan hanger itu, lalu dicoba dikorek supaya bisa mencongkel kunci yang ada di jok mobil. Pelan-pelan ditarik, puji Tuhan, akhirnya kunci itu bisa keluar karena saat itu belum ada serepnya, cadangannya belum ada. Dan setelah itu saya minta maaf dan berterima kasih untuk bantuan yang sudah diberikan. Saya pun mendapat nasihat. Sebaiknya jika ini tolong diperhatikan dengan lebih teliti. Sejak saat itu setiap kali saya meninggalkan mobil dan saya orang terakhir yang memegang kunci, saya selalu mengecek berkali-kali. Kalau saya mau tutup pintu, pastikan kuncinya sudah saya pegang. Hal kecil bisa memberikan dampak yang besar dalam kehidupan kita, baik itu yang positif maupun yang negatif. Jika kita mau belajar terus mensyukuri berkat-berkat Tuhan mulai dari hal yang kecil, jika kita setia akan hal itu, maka Tuhan akan mempercayakan kita untuk hal yang besar untuk dapat kita syukuri. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 15 Maret dengan judul Kerendahan Hati.
Ayat intinya tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Penjelasannya, engkau akan selamat hanya kalau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna, engkau menghubungkan diri dengan Kristus. Kuk itu enak, karena Kristuslah yang memikul beban berat. Sementara engkau mengangkat beban salib, itu akan menjadi ringan. Dan salib itulah bagimu suatu perjanjian hidup yang kekal. Adalah hak istimewa setiap orang mengikut Kristus dengan sukacita, sambil berseru pada tiap-tiap langkah, kemurahan-Mu membuat aku besar. Tetapi kalau kita mau berjalan menuju surga, kita mesti mengambil firman Allah sebagai buku pelajaran kita. Dalam perkataan yang diilhamkan, kita mesti membaca pelajaran-pelajaran kita itu setiap hari. Penghinaan terhadap manusia Kristus Yesus tidak dapat dimengerti pikiran manusia, tetapi keilahiannya dan eksistensinya sebelum dunia ini dijadikan tidaklah pernah dapat diragukan oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Rasul Paulus berbicara tentang pengantara kita, anak Allah yang tunggal, yang di dalam keadaan kemuliaan adalah dalam rupa Allah, panglima segenap tentara surga, dan ialah pula ketika dibungkusnya keilahiannya dengan kemanusiaan, mengambil atasnya rupa seorang hamba. Dalam persetujuan penjelmaannya menjadi manusia, Kristus menyatakan suatu kerendahan hati yang menjadi keheranan kepada makhluk-makhluk surga. Penjelmaan menjadi manusia tidak akan berarti penghinaan kalau bukan oleh kenyataan keadaan Kristus yang begitu mulia sebelumnya. Kita mesti membukakan pengertian kita untuk menyadari bahwa Kristus mengesampingkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi, lalu membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana ada dan membawa kepada keluarga manusia kuasa moral untuk menjadi putra dan putri Allah. Untuk menebus manusia, Kristus menjadi penurut sampai kepada maut, bahkan mati di atas kayu salib. Kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Judulnya kerendahan hati. Seringkali dalam kehidupan kita, kerendahan hati didapat bukan hanya melalui ujian berupa pujian-pujian yang kita dengarkan, tetapi juga kerendahan hati datang melalui begitu banyaknya cobaan-cobaan seperti hinaan, ejekan, orang-orang yang salah paham tentang kita. Tapi jika kita bisa melewatinya dengan tetap rendah hati dengan kuasa Kristus, Tuhan akan menjadikan kita pemenang. Aplikasinya hari ini, jangan kita terlalu fokus pada bagaimana pandangan manusia tentang kita. Tapi biarlah kita terus melakukan kerendahan hati, karena penilaian Kristuslah yang perlu kita perhatikan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk tetap bertahan dalam setiap godaan, dan kita tetap dapat memiliki kerendahan hati. Dan mari kita berdoa agar kerendahan hati itu dapat kita pertahankan untuk menjadi tabiat kita sehari-hari. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut menyampaikan permohonan doa, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya di jam-jam doa khusus agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, salam sehat, Tuhan memberkati.